Ini tuh kita sebenarnya bikin artikel ya, cuman artikel ini digabung jadi buku. Jadi kayak kita bikin Jadi kayak kalian tuh kayak berkolaborasi dengan penulis lain. Nah iya benar. sama Tepuk tangan dulu nih. Halo Bang None, cancinya Babe. Balik lagi bersama kita di Pangkeng 153. Duduk belonjoran, dapat ilmu. Halo semuanya. halo. Hai Kak Rai. Hai Fari. Akhirnya kita mulai podcast lagi nih di Pangkeng 153. Kita udah berapa lama ya nggak buka sesi podcast? Kayaknya lumayan lama deh. Iya. Iya dong. Nah teman-teman, jadi kita sekarang kedatangan tamu spesial dari peserta didik SMP Negeri 153 Jakarta yang berprestasi. Emang mereka berprestasi habis ngapain, Ri? Kayaknya kan di depan ada buku. Kayaknya Ya. mereka habis bikin buku nggak sih? Emang beneran bikin buku? Nggak tahu. Langsung tanya aja kali ya. Halo. Hai. Perkenalan dulu dong ke teman-teman nih. Dari siapa dulu, Ri? Dari yang cowok sendiri tuh. Yang Di tengah. Iya, yang di Ini tengah. nggak mau dari kiri dulu gitu. Nggak, yang di tengah. Dari Yang yang tengah. beda dulu. Pakai kacamata Siapa? juga nih Dari yang soalnya. beda dulu. Dari yang beda dulu, Siapa? bener. Dari tengah ya, beda soalnya. Jadi yang center dulu nih. Iya. Center. Oke guys, jadi perkenalkan nama aku Rafki Putra Hikmansyah. Kalian bisa panggil aku Rafki sih. Kalau panggil Putra boleh nggak? Ah nggak boleh, Ya kenapa tuh? karena normal tuh Rafki. Karena Oh, Rafki namanya namanya Rafki. udah paling udah terkenal kayaknya dibandingkan. Oh gitu. Iya. Kalau Putra jelek jangan. Yang namanya Putra gimana? Maksudnya, Ntar tersinggung gimana Ki? kalau aku dipanggil Putra jelek. jangan. Oke, selanjutnya yang pakai kacamata bertiga. Yang Mari. di sebelah, yang Yang cantik di tengah ini. dong, yang di berdua. tengah. Oh iya. Yang cantik ini. Iya. Kenalin semuanya, nama aku Reika Zahranggono. Kalian bisa panggil aku Reika. Ih, cantik ya namanya. Iya, kayak orangnya. Habis itu yang terakhir nih, yang mana Ri? Yang terakhir? Yang nggak pakai kacamata juga nih sama kayak aku. Iya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadira Syifa Zalea, akrab dipanggil Dira. Lucu ya namanya Dira. Lucu banget. Kayak orangnya. Iya. Oke. Nah, jadi kita denger-denger kalian tuh bikin buku, bener gak sih? Sebenarnya kita bukan bikin buku tahu. Ini tuh kita sebenarnya bikin artikel ya. Cuman artikel ini digabung jadi buku. Jadi kayak kita bikin Jadi kayak artikel kalian tuh kayak berkolaborasi dengan penulis lain. Nah iya bener. Wow, tepuk tangan dulu nih. Jadi ini bukan buku kalian tapi gabungan. Iya Bahasa benar. Balinya gitu. Oh iya benar. Aku mau tahu dong ini isi ceritanya kayak gimana. Dari siapa dulu nih? Bebas terah. Bebas. Udah pasti dari center Tapi dong. kan dari center, kita ganti nggak sih biar nggak bosan? Enggak dong, center selalu Nanti penonton center. bosen. Yaudah terah enaknya gimana? Iya, Sebentar. dari kanan sweet, aja sweet, nggak sweet, sih? Sweet, sweet. Serius nih kanan. Benar, kita sweet ya. Ayo. Ayo, benar. Sweet ya guys. Kasih dulu. 1, 2, 3. Yang menang atau yang Itu kalah emang duluan? yang center ya. Yang kalah duluan. Karena hukuman. Oke, Bukunya yang kita mana langsung aja bukunya? guys. Teknologi, ide, dan masa depan kami. Ya, jadi judulnya adalah teknologi, ide, dan masa depan kami. Khusus untuk artikel yang aku buat itu isinya tuh tentang kritik terhadap penggunaan AI yang terlalu berlebihan, khususnya itu di dunia pendidikan. Jadi buku ini tuh atau artikel ini tuh aku tulis berdasarkan pengalaman dari teman-teman aku dan juga orang-orang di sekitar aku. Oh gitu. Dari pengalaman nih bikin artikel itu keren Fahri. Dan artikelnya tuh relate sama di kehidupan sehari-hari kan. Contohnya Tentu dong. gimana? tuh? Contohnya gimana? Contohnya kayak AI itu kan di sini aku bahas AI kan. AI itu digunakan untuk mencari jawaban, kan nggak boleh kan. Terus juga AI dipakai untuk mencari jawaban saat ujian. Itu sih kalau dari kehidupan sehari-hari. Jadi mengajarkan kita dengan bijak menggunakan AI. Betul. Dan selanjutnya? Dari mana lagi? Dari kiri, tadi kan dari kanan ya. Habis dari Iya. tengah ke kanan, kita ke kiri. Guys. boleh deh. Bukunya yang mana nih? Nih buku aku nih. Kece Apa banget ya. jadinya masa Iya, depan kece, Indonesia kece. tanpa Gen Z? Gen Z banget. Gen Z emang. Gen Z abis. Nah, jadi di buku ini, artikel aku tuh kayak ngeceritain tentang, ini opini aku ya, masih banyak orang yang suka mandang Gen Z tuh dengan stereotip negatif gitu.
Terus juga kemampuan yang dipunya Gen Z diremehin. Yang padahal Gen Z sendiri tuh punya potensi yang besar banget buat pembangunan masa depan Indonesia jadi lebih baik gitu. Contohnya apa tuh Kak Reika? Ya kayak misalnya kemampuan yang dimiliki Gen Z tuh kayak dia tuh lebih ahli dalam teknologi, terus juga kreativitasnya pasti ya tanpa batas gitu. Gitu. Jadi ini bahasa dampak apa sih namanya? Potensinya ya, Gen Z potensi nih, Gen Z masa depan yang sering gitu. dibilang Gen Z ini males-malesan nih, Cuman scroll nggak kayak TikTok, Gen Z tiduran. dulu. Iya gitu. Padahal enggak ya, padahal kan Gen Z juga bisa sebenarnya. Ya loh, padahal kita nggak gitu ya Ria. Iya, kita nggak Cuma gitu. sering dipanas matahari. Padahal Gen Z tentu terus terutama Gen Z terutama aku tuh padahal kan rajin-rajin ya. Iya, rajin. Rajin Contohnya dong. kayak kita ini. Kita. Rajin. Oke, yang terakhir. Oke, Nadira. jadi judul bukunya adalah Jika Aku Gen Z Menjadi Pemimpin di Tahun 2045. Buku ini tuh ngebahas tentang peran Gen Z sebagai aktor penting dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Terus buku ini tuh juga ngajak supaya Gen Z beralih dari pengamat menjadi pelaku aktif dalam bidang apapun. Contohnya kayak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kepemimpinan. Terus buku ini tuh juga ngebahas tentang apa aja sih tantangan yang akan dilewati oleh Gen Z. Contohnya kayak stereotip apatis. Stereotip tuh kayak yang tadi bukunya Reika ya? Iya, dia tuh kayak pelabelan gitu. Pelabelan begitu. Iya, label. Jadi intinya buku itu membahas Gen Z semua, Ri. Bahas kita, Ri. Bahas kita. Berarti di buku ini tuh juga bisa menjadi, kalau misalnya Gen Z mau jadi pemimpin, berarti bisa baca di buku ini dong. Iya, Nah tuh kalian kalau misalnya mau jadi pemimpin di masa depan, jangan lupa baca buku ini. Tapi aku mau nanya deh, buku ini tuh diperjualbelikan untuk umum gak sih? sebenarnya siapa belum nih? ya, belum. Sebenarnya kalau untuk umum sih belum. Jadi buku ini tuh dijual untuk para penulis aja sih sebenarnya. Belum. Nah makanya kalau misalnya kalian kepo dengan buku ini, nonton podcast Iya, ini. yang kalian kan rugi sih. Iya rugi. Aku mau nanya lagi, aku sebenarnya mau nanya banyak, aku kepo. Tanya. Aku mau nanya berapa lama sih bikin buku buat diterbitin kayak gini nih yang udah jadi? Oke, jadi dari kita nentuin tema ya sampai launching buku itu nih aku masih ingat banget 26 April sampai 21 September 2025. Berarti sekitar 5 bulan ya di. Iya, 5 bulan. Semester. Iya, hampir 1 semester. Kalian 1 semester tuh kebagi-bagi dong waktunya buat belajar sama buat bikin ini. Iya, kebagi-bagi. Berarti harus bisa memanage waktu dengan Harus maksimal. bisa banget. Benar. Cuma semua kan juga harus punya dong. Oh iya. Gak cuma kita. Nah, pasti kalau misalnya dalam pembuatan buku ini atau artikel-artikel ini tuh juga nggak semulus apa yang kita bayangkan dong. Pastinya ada banyak tantangan. Nah, kira-kira tantangan yang kalian dapatkan itu apa? Dari masing-masing nih. Pribadi sih. Ya, Iya, pribadi. Mau dari siapa dulu? bebas. Bebas lah, bebas. Dari Aku dulu deh. Oke. Nah, boleh. Nah, jadi kalau buat aku sendiri, itu tuh aku kayak ngerasa sedikit kesulitan gitu dalam pencarian kosakata, terus penataan kosakata, terus juga alur yang bakal aku tentuin tuh kayak masih kesulitan gitu. Ya pokoknya kosakata sih yang aku kurang kuasain gitu. Orang pinter ada kesusahannya juga ya. Aku kira orang pinter mah mulus aja. Enggak dong. Enggak dong. Semua kan juga Masih pasti ada kan ada jalan-jalan lika-likunya bolongnya. dong. Oh gitu. Terus Lanjut nih, aku nih. jadi dulu. Oh, enggak ke tengah dulu. Tadi Enggak dong, gantian. enggak harus ada center. Oke. Kan ladies first. Oke, ladies first. Jadi kalau tantangan aku tuh sama kayak Reika, lebih ke kosakata. Aku tuh bingung gimana kita nyari bahasa yang gampang dimengerti buat pembaca. Soalnya kalau misalnya bahasanya terlalu berat, pasti pembaca tuh jadi malas bacanya kan. Jadi ilmunya juga nggak dapet. Pusing duluan. Iya. Terus juga jadi biar semua apa sih namanya kayak dari remaja, orang tua, anak-anak tuh juga Bisa baca. Iya, benar. Tentuin bahasa bayi. Bahasa bayi. Iya, bahasa bayi. Nah sekarang baru nih yang ini nih. Oh, baru nih ke center nih. Iya, Iya. center. Jadi langsung aja ya kalau Ya. untuk aku sih lebih ke ngestak di pertengahan. Jadi udah nulis nih dari awal, pas di tengah tiba-tiba ngestak, tiba-tiba gitu. ngeblank, tiba-tiba nggak tahu nih mau lanjut kayak gimana. Terus tiba-tiba dapat ide, idenya kebanyakan.
Gitu Ri, kalau orang pinter idenya kebanyakan. Kekurangan, ini kebanyakan. Kebanyakan Ri. Iya, jadi kayak bingung nih pilih yang mana idenya. Kadang sih gitu kalau aku. Terus yang bikin kalian termotivasi buat bikin buku ini tuh apa? Dukungan. Dukungan. Siapa dulu? Kalau aku sih yang dukung pasti dari temen, dari orang tua juga. Gimana tuh dukungannya? Ya dukungan kasih semangat gitu. Oh, semangat gimana? Semangat kaki. Kalau aku sih gitu. Ada yang dari Samuan gak nih? Aduh, duh. Nggak ada dong, aku nggak punya. Oh, nggak ada yang dari Samuan nih. Nggak. Kalau Kak Reka Kak Dila gimana nih? Kalau aku sih dalam bentuk verbal aja sih, sama kayak Rafki, dari orang tua, dari teman-teman, terus juga dari guru-guru sama pihak penerbit ini, dapat bimbingan dari mereka gitu. Kalau aku udah pasti dari orang tua, terus teman-teman terdekat, keluarga, dan Kak Saskia selaku penerbit. Betul, Kak ada Saskia. ya. Bukunya tuntas, ternyata mereka juga mendapatkan support dari orang-orang terdekatnya. Iya. Langsung dari penerbitnya loh Ri. Kita masih gini udah bisa nerbitin buku belum Ri? Belum deh kayaknya. Mereka mah Bisa. kayaknya mau milih sekolah nih. Cap kepilih. Aduh, Jadi sekolah yang Amin, mereka amin. gitu Amin, sih. amin, amin. Amin. Kak, tapi ngomong-ngomong kakak kayak salfok sesuatu masih di depan. Ini apa ya? Penasaran deh, aku penasaran. Kamu penasaran nggak? Penasaran. Ini apa nih? Ini kayaknya sertifikat penghargaan. Wow. Siapa tuh namanya? Kak Nadira Shifa ya. Oh, iya. Keren banget, keren. Ini penghargaan atas dasar apa? Maksudnya penghargaan apa? Kasih paham, Dir. Kalau ini tuh penghargaan penulis terbaik. Tupangan mulu ya. Oh iya, karena Soalnya keren-keren banget. Kita kagum, makanya tupangan mulu. Keren ya, udah dapat ini, udah ada buku, sertifikat itu menurut aku, wah gila sih. Terkenal juga kan kayak di sekolah kayak wah ini yang 3 orang ini Oh bisa ini yang berhasil. nerbitin buku. Nah iya kayak gitu. Mas bos. Mana ini lagi cakep-cakep semua ya? Cakep, pintar. Bah, Masa? Lengkap. Masa? Aduh. kalian kepikiran gak sih buat jadi penulis di masa depan? Soalnya kan sayang ya udah punya bibitnya tapi nggak dilanjutin. Tapi kalau misalnya nggak dilanjutin pun juga nggak apa-apa sih. Iya. Maksudnya kayak pilihan masing-masing. Gimana tuh? Menurut kalian? Kalau aku ya, kalau aku sih nggak ada niatan buat jadi penulis profesional ataupun emang penulis gitu di masa depan. Soalnya kalau aku sendiri itu tuh nggak begitu tertarik atau nggak punya minat bakat dalam dunia literasi ini gitu. Makanya aku nggak ada kepikiran kayak gitu sih. Gitu. Lanjut nih ke aku. Kalau ke aku sih lebih jadiin ini tuh sebagai pelatihan dan pengalaman aja buat aku. Kalau buat jadi penulis profesional itu belum ada niat atau belum ada kepikiran gitu buat ke sana. Kalau aku sih gitu. Oke, kalau aku menulis itu tujuan utama aku bukan jadi penulis profesional ya, tapi lebih ngembangin kemampuan berpikir kritis. Kayak gitu. Pengalaman. Iya, Intinya pengalaman juga. Pengalaman. Itu pengalaman mereka mah ada Banyak. rata ya. Iya. Nggak kerasa banget ya kak, udah sampai di penghujung. Iya, dikit lagi nih. Keseruan Ya, ngobrol-ngobrol. keseruan ngobrol-ngobrol. Aku minta kalian buat ngasih pesan ke penonton buat kita nih remaja-remaja versi buku kalian. Siapa dulu nih? Center dah. Oke, dari tengah dulu. Satu lagi. Kalau berdasarkan buku yang atau artikel yang aku buat, pesannya tuh jangan terlalu bergantung sama AI. Jadi tetap kita berpikir kritis gimana buat kelanjutan hidup kita gitu. Itu aja sih. Kita nggak boleh Ketergantungan. Ketergantungan nggak boleh, make boleh, ketergantungan nggak boleh. Lanjut. Siapa? Lanjut deh, kamu Dir. Oke, kalau dari artikel aku ya, nih, masa depan Indonesia itu nggak bakal berubah kalau isi pikiran kalian hanya kalian simpan di dalam kepala. Gen Z itu harus berani menyampaikan ide, kritis, dan harapan dengan penuh bertanggung jawab. Terus, masa depan bangsa itu dibentuk oleh mereka yang terlibat, bukan oleh mereka yang hanya melihat dari kejauhan. Alias, kalian jangan hanya jadi pengamat, tetapi harus jadi pelaku.
Asik. Keren banget kata-katanya. Ada dua ya. Terus yang terakhir nih. Tapi kalau pesan aku sih ya cukup jangan terlalu mandang kita Gen Z dengan terlalu rendah gitu. Soalnya kan kita punya potensi yang besar buat masa depan. Itu sih pesan aku itu aja. Ya kan kalau nggak ada Gen Z bakal jadi apa gitu ya. Dunia sepi tanpa Gen Z. Iya, bener banget. Gak yang asbun nanti. Pokoknya nggak ada yang asmu, Nggak ada yang asmun, kocak. nggak ada yang kocak, nggak ada yang lawak. Iya, ya nggak ada kan? yang lawak. Sekian. Pangkeng di 153 kali ini. Jangan lupa apa, Ri? Like, comment, subscribe, and share ke seluruh teman-teman kalian. Jangan lupa di-share, guys. Ini ilmunya bermanfaat banget loh buat kita. Buat menginspirasi kita. Menginspirasi. Buat jadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. See you next time. Bye-bye. Bye.